coba tes satu. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya ya Allah. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Allah. Amin rabbal alamin. Mari kita mulai pengajian tausiah pada hari ini dengan membacakan umum kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan ke Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya, kemudian kepada tabi'in, untuk Syekh Qadir Al-Jailani, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilayya anta maksudi wa ridhaka manubi. Ya Allah, Engkau yang kami tuju, ridhamu yang kami cari. Amin rabbal alamin. Jemaah pengajian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Sahibul Bait yang kami muliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah dapat semua materinya Ibu? Ada yang belum dapat? Ya, kalau belum dapat dikasih dulu ya. Jadi saya setiap mengisi pengajian tausiah itu memberikan materi seperti ini ya. Nah, jadi ilmu itu mesti ditulis ya, mesti dicatat agar tidak lupa. Ini Ibu ini belum dapat. Itu buku saya ada lagi. Udah ada ya? Ya. Ya. Ya, udah ada. Yang belakang udah dapat ya? Ya. Baik, Majelis Taklim Manajemen Hati Ustadz Ridya Sandika SSM Hum, dosen tetap UIN, dosen terbaik 2009, Satya Alamin Madura, mengajar Al-Quran, Tasawuf, Tauhid, Fikih, Ruqyah, Muhasabah dan Bahasa Inggris. Jadi saya juga ada dakwah di media sosial, Facebook, Instagram, YouTube, Ridya Sandika Official. Kemudian ada nomor telepon saya juga ada punya grup Manajemen Hati, juga dakwah di grup ini ya. Jadi bisa gabung di grup itu. Alamat Jalan Ampera nomor 2, Ampera 2 nomor 75 Medan. Nah, jadi saya ini omnya si Ari ya, saya berbaik ya. Baik, yang bermanfaat buat orang tua setelah mereka meninggal dunia. Artinya bagaimana cara berbakti kepada orang tua setelah orang tua meninggal dunia. Nah, jadi ini tidak hanya untuk Sahibul Bait ya di rumah ini, tapi juga mungkin ada orang tua kita yang sudah mendahului kita, ya Bu ya. Kita harus tahu bagaimana cara kita berbakti. Ini tolong nanti ini materi ini disampaikan kepada anak-anak kita, tetangga kita, saudara kita, ya. Jadi penting. Nah, karena setiap saya ngisi pengajian, saya buat seperti ini, kasih materi
supaya nggak lupa, karena ilmu itu mesti ditulis, ya kan Bu? Kalau nggak tulis itu kan lupa. Nanti di rumah diulang lagi, bisa diperbanyak lagi, dikasih sama tetangga-tetangga kita, sama jiran kita, ya. Baik, yang pertama menjalin silaturahim dengan saudara dan kerabat mereka. Nah, ini cara kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal, atau yang bermanfaat buat orang tua kita yang sudah meninggal, yaitu menjalin silaturahim, ya, dengan saudaranya, dengan kerabatnya. Nah, jadi si Ali ini di rumah ini, ya, abang-abang si Ali itu mereka alhamdulillah menjalankan tali silaturahim dengan ikut arisan. Jadi kami ada namanya arisan keluarga. Nah, jadi almarhum Mbak Mekar, saya manggilnya kakak ya, Mbak. Almarhumah Mbak Mekar itu ikut arisan. Jadi ketika dia sudah meninggal kan nggak bisa lagi ikut arisan. Nah, jadi anaknya, ya kan? Jadi anaknya cara berbakti kepada almarhumah, berbakti kepada almarhum bapaknya, orang tuanya yang sudah meninggal, ya, yaitu dengan cara ikut arisan, silaturahim. Itu cara berbakti, itu bermanfaat buat mereka yang sudah meninggal dunia. Mana dalilnya? Ini dia dalilnya. Musnad Ahmad, ya. Abu Said, semoga Allah merahmati dan meridainya, pernah menceritakan sebuah hadis Rasulullah SAW. Suatu ketika saya sedang duduk-duduk bersama Rasulullah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari sahabat Ansar datang. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah saya bisa berbaik budi, berbakti kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal?" Apa kata Nabi? Rasulullah menjawab, "Iya, bisa." Tengok itu kan. Ini tolong kita amalkan, ya. Nah, itu. Tolong kita amalkan. Yaitu ada 4. Perhatikan Bu. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Ada 4. Yang pertama mendoakan mereka. Ya, yang kedua memohonkan ampunan untuk keduanya. Yang ketiga menunaikan janji atau wasiat mereka dan memuliakan teman mereka. Yang keempat menjalin silaturahim dengan orang-orang yang tidak akan menjadi saudaramu kecuali melalui perantara ayah ibumu. Itulah budi baik yang harus kamu lakukan setelah mereka meninggal. Musnad Ahmad. Kalau nggak karena orang tua kita nggak kenal saudara-saudara kita, betul? Kalau nggak karena orang tua kita nggak tahu ini pakcik, ini bude, ini bule, ini makcik, ini tante. Kita nggak tahu. Ini kata Nabi. Ya, untuk itu, ya, nah, kita harus menjalin tali silaturahim, tanda kita berbakti kepada orang tua kita. Dan itu akan bermanfaat buat almarhum, almarhumah di alam barzah sana. Nah, mereka tahu tuh anak-anaknya yang ikut silaturahim, anak-anak yang berbuat baik, mereka tuh tahu. Mereka melihat, kita nggak melihat. Kalau mau kita melihat, ya kita meninggal dulu lah. Gitu. Ya. Ada orang kan, Ustaz, saya mendoakan orang tua saya, sampai enggak Ustaz ya? Oh, ibu mau tahu sampai atau enggak? Nah, ibu meninggal dulu baru ibu tahu. Enggak perlu kita kaji-kaji sampai atau enggak, betul? Yang penting kata Allah, kata Nabi, perintah untuk mendoakan, iya kan? Perkara sampai atau enggak itu bukan urusan kita, iya. Jangan dipikir-pikir, jangan direnung-renung, ya, stres. Sampai enggak ya, cepet enggak ya, yang selamat enggak ya orang tua kita ya, itu bukan tugas kita. Ya, tugas kita menjalankan perintah Allah, mendoakan orang tua. Ya, sampai atau enggak bukan urusan kita. Yang penting kita sudah mendapat pahala, betul. Yang penting kita sudah berbakti kepada orang tua, betul. Yang penting tanda kita sayang cinta kepada orang tua, betul. Alangkah zolimnya, alangkah berdosanya anak yang tidak mendoakan orang tua. Maka salah satu syarat agar doa diijabah, agar doa terkabul, salah satu syaratnya dalam doa kita yaitu mendoakan orang tua.
Kalau kita tidak mendoakan orang tua, doa kita tidak terangkat ke atas, doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Tengok itu, begitu besarnya, ya, tingginya status yang mendoakan orang tua. Makanya ridho Allah itu terletak kepada ridho orang tua, betul. Dan murka Allah terletak kepada murka orang tua. Kalau orang tua nggak ridho kepada kita, ya, maka Allah nggak akan ridho. Kalau Allah sudah nggak ridho sama kita, nggak akan selamat dunia akhirat. Ya, makanya hati-hati, orang tua ini keramat hidup, doanya diijabah makbul. Kemudian berikutnya yang kedua, cara berbakti kepada orang tua atau yang bermanfaat orang tua yang telah meninggal, mereka yang telah meninggal dunia, sedekah atas nama mereka. Jadi kita nggak boleh kita sedekah, ya, kemudian tidak mengatasnamakan mereka, kita aja yang mendapat pahala, egois, ya, egois, ya. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, jika anak cucu ada mati meninggal dunia, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah. Sepakat ulama, sedekah jariah yaitu wakaf. Kita punya sajadah, kita punya telekung, kita wakafkan ke masjid. Itu yang mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Kalau sedekah terputus. Nah, makanya ibu yang punya orang tua yang sudah meninggal dunia berwakaf atas nama dia. Misalnya, ini Pak Masjid BKM, saya punya sajadah, saya wakafkan pahalanya untuk orang tua saya, Sumiati binti Ramin, itu mama saya. Misalnya, begitu kalimatnya. Nah, ini ada pasir, ini ada semen, atau tidak berbentuk barang, berbentuk uang. Tak kena jiran, ini ada uang 1 juta. Saya lihat itu atapnya sudah bocor. Nah, saya wakafkan, ya, uang ini untuk dibelikan seng, pahalanya untuk almarhumah ibuku, untuk almarhum bapakku. Nah, begitu. Wakaf. Terus sampai hari kiamat, hari akhir, itu terus mengalir pahalanya ke almarhum, almarhumah orang tua kita. Kita dapat nggak pahala? Dapat, Bu? Dapat. Kan oleh perantara kita. Ya, nah ini dia, sedekah atas nama mereka. Ya, almarhum punya baju, almarhumah punya baju, ya, nah, sedekahkan, wakafkan. Makanya ini juga, ini termasuk setiap saya mengisi pengajian di mana-mana, ya, pengajian habis subuh, ya, pengajian ibu-ibu perwiritan, saya buat seperti ini. Ya, seminggu ada 4 kali saya mengisi pengajian habis sholat subuh. Udah, saya berikan seperti ini. Selalu saya bilang, Bapak Ibu, saya wakafkan materi ini untuk ibu-ibu, semoga bermanfaat. Jadi kalau saya meninggal dunia, pahalanya ngalir terus ke saya, ke kuburan. Coba bayangkan kalau ceramah tapi nggak diberi seperti ini, betul? Rugi. Berapa biayanya fotokopi sekian dibandingkan ganjaran pahala yang kita terima, betul? Tapi jangan pelit, ya. Harta kita itu yang kita belanjakan, betul? Bu, betul, Bu? Harta kita itu yang kita belanjakan di jalan Allah, betul? Yang kita makan jadi kotoran, betul? Itu bukan milik kita. Kalau kita mati, ini cincin, gelang, apa segala macam, ini tidak akan dibawa. Apa yang dibawa? Kalau ibu wakafkan, sedekahkan, ya, itu yang dibawa. Badan kita ini yang gemuk-gemuk, ini bakalan dimakan cacing, betul? Jangan sibuk menggemukkan badan, betul? Nah, gemuk sendiri, gemuk sendiri lain lah cerita.
tapi si gula menggemukkan hati. Betul? Apa makanan hati, Bu? Makanan hati apa? Makanan badannya kan nasi, singkong, jengkol, segala macam. Makanan hati apa? Makanan hati itu sholat, zikir, baca Quran. Intinya ketaatan kita kepada Allah, ibadah itu makanan hati. Jadi jangan sibuk ngurusi badan, tapi lebih sibuk ngurusi hati. Zaman sekarang kan nggak pernah kita lihat, kita dengar, Ustaz, ibu mau kemana? Saya mau keluar negeri lah, saya punya penyakit hati, sombong, iri, dengki. Pernah begitu? Mau saya obati? Nggak ada. Sering kali, ibu mau kemana? Saya mau keluar negeri, saya punya penyakit kanker. Badan aja yang disibukkan. Orang badan ketika kita mati dimakan cacing, habis tinggal tulang pun hancur. Ya, ayo dari mulai sekarang harus sibuk mengurusi hati ketimbang badan. Ya, nah hidung pesek dibuat supaya mancung. Ya. Muka jerawatan dibuat supaya bersih, dipakai bedak tebel-tebel, ya. Nanti wudhu langsung berwudhu, bedaknya nggak dibersihkan, wudhunya nggak masuk, wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah, betul? Banyak tuh ibu-ibu seperti itu, ya kan? Tebal-tebal dibuatnya bedaknya ini. Baik, selanjutnya, ini ya Bu ya, yang bermanfaat. Ya. Sedekah jariah, wakaf, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ibu punya ilmu, ibu ajarkan, itu akan bermanfaat ketika ibu nanti meninggal dunia. Ya, kemudian ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Kemudian yang ketiga, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran buat mereka. Ini tadi sudah dibaca tadi ini Bu, Al-Quran, Yasin? Belum ya? Oh, jadi rencananya habis tausiah baca Yasin gitu? Oke, ya. Ya, baca Yasin atau umul kitab aja, umul kitab takdim talil. Kayak mana? Iya, jadi umul kitab takdim talil ya. Oke. Kemudian berikutnya yang ketiga tadi menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran buat mereka. Mana dalilnya menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran? Nah ini dia. Makanya bicara mesti pakai dalil, betul. Jangan asal ngomong, betul. Mana Ustaz dalilnya? Mana ayatnya? Iya kan? Mana hadisnya? Kalau sudah ngomong aja gampang, ya. Agak ragu kita mengamalkan, iya kan? Tapi kalau ada dalilnya kuat, apalagi Quran. Ini kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 10. Orang-orang yang datang sudah mereka muhajirin dan ansor, mereka berdoa, ya Rabb, kami beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Tengok, beri ampunan, ya, beri ampunan. Jadi mendoakan, menghadiahkan pahala untuk almarhumah yang sudah mendahului kita. Nah, ini perintah Allah, ya, perintah Rasul, perintah ulama. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada mayit yang berada di dalam kuburnya kecuali ia seperti orang tenggelam yang minta pertolongan. Ia menunggu setiap doa yang dikirimkan anaknya, saudara atau temannya. Karenanya ketika ia mendapatkan doa, maka hal itu lebih ia sukai dibanding dunia dengan seluruh isinya. Tengok itu Bu, ya kan? Orang tua kita nggak minta duit, nggak minta makanan di alam kubur sana, di alam barzah. Ingat itu, ya. Mereka minta doa, kiriman doa. Udah? Itu buat mereka lebih baik ketimbang dunia serta isinya. Coba bayangkan itu Bu. Jadi jangan pelit mengirimkan pahala-pahala bacaan Yasin kita, Quran kita. Ibu-ibu, halo Bu, setiap baca Quran jangan lupa kirimkan pahalanya untuk kedua orang tua kita.
Saya di rumah tiap hari baca Quran, baca Yasin setiap malam Jumat sama keluarga saya. Itu saya kirimi pahalanya itu. Jangan pelit. Mereka menanti-nanti itu, kasihan. Ya. Nah, zalim kali kita sebagai anak, durhaka kali kita sebagai anak. Ya. Kalau kita tidak mendoakan, tidak mengirimkan pahala bacaan Al-Quran, ya. Udahlah dibesarkan, dikasih makan, disekolahkan, dibimbing, dikawinkan. Sampai situlah batas orang tua sampai menikahkan. Adapun kewajibannya setelahnya, kewajiban amal ma'ruf menasehati. Jangan ibu ikut campur dalam urusan rumah tangga si anak. Jemaah saya banyak bercerai. Kenapa? Karena orang tuanya lebih dominan mengatur dalam urusan rumah tangga si anak. Hati-hati bu. Betul nggak? Betul nggak bu? Kau harus gini sama istrimu, kau harus gini sama suamimu. Kalau enggak, kau harus ceraikan suamimu itu. Itu nggak baik itu. Coba. Istrimu mesti gini, kau mesti gini. Kalau enggak, jangan tengok muka ibumu. Aku pindah dari rumah, jangan tengok ibu. Gak boleh seperti itu. Apa kewajiban anak? Memberikan nama yang baik sesuai dengan tuntunan Nabi. Kewajiban orang tua kepada anak. Yang kedua, memberikan makanan, pakaian. Yang ketiga, memberikan ilmu agama, mendidiknya, menyekolahkannya, mengajari ilmu agama. Kemudian kewajiban orang tua. Yang keempat, bila cukup umurnya, menikahkan. Betul. Nah, sampai di situ kewajiban orang tua. Adapun setelah menikah, kewajiban orang tua menasehati, mengingatkan, nak, udah sholat, nah, jangan makan uang yang haram. Baik, berikutnya. Imam Nawawi Al-Bantani, ini kata ulama, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Hadiah orang-orang yang masih hidup kepada orang-orang yang telah meninggal dunia adalah doa dan memintakan ampunan kepada Allah, yaitu istighfar kepada mereka. Tengok itu, hadiahkan orang tua. Mereka menanti, mereka menunggu. Kasihan mereka di alam barzakh kalau kita tidak mendoakan, kalau kita tidak menghadiahkan pahala bacaan-bacaan Quran kita, kalau kita sedekah tidak menghadiahkan pahala sedekah kita kepada orang tua kita, ya, itu yang hanya bisa kita bantu. Itu cara kita berbakti kepada orang tua kita. Yang terakhir, jadi saya berikan waktu tanya jawab sekitar 5 menit. Ya, hampir ada yang bertanyakan, Ibu ya. Terus habis ini kita masuk ya baca Alkitab, takdim, tahlil ya, dan mendoakan almarhumah Haja Mengkarila binti Rahman. Yang terakhir, yang keempat, cara berbakti kita kepada orang tua yang telah mendahului kita, telah meninggal dunia, atau yang bermanfaat buat orang tua setelah mereka meninggal dunia. Apa yang keempat, Bu? Tidak membuat mereka sedih, Bu. Oh, Bu, tidak membuat mereka sedih. Ini yang banyak dilakukan, yang dibuat sama anak-anak yang orang tua sudah meninggal dunia. Mereka membuat orang tua sedih, berantem gara-gara harta, betul? Atau warisan, bunuh-bunuhan, saling gak cakepan, saling boikot, saling memukul, saling menghina. Ini banyak dilakukan, yang terjadi sekarang. Bu, sedih orang tua kita di alam barzah itu, ya, tersiksa mereka. Boro-boro kita hajikan mereka, betul? Boro-boro kita doakan mereka, betul?
Boro-boro kita hadiahkan pahala bacaan Quran kita, betul? Ini kita malah berantem gara-gara harta warisan. Ini kita malah saling gak cakepan. Ini kita malah saling dendam sesama adik, kakak, abang, betul? Gak akan selamat anak seperti itu dunia akhirat. Setelah orang tuanya meninggal, dia tidak berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, ya, dengan cara menyakiti mereka, membuat mereka sedih. Mana dalilnya? Ustadz ngomong aja, nggak pakai dalil, nggak kuat Ustadz ini hujahnya. Kalau sekedar cakap bisa lah, betul? Ini dia, tengok. Said Sabiq, semoga Allah merahmati dan meridhai mereka. Ini ulama besar. Kan ada 4 sumber hukum. Apa aja, Bu? Oh, Bu. Al-Quran yang kedua, hadis yang ketiga, ijma para ulama. Pintar, Ibu. Yang keempat, qiyas. 4, betul? Nggak ada di Al-Quran, hadis. Nggak ada di hadis, ijma para ulama. Nggak ada ijma para ulama, qiyas. Apa tuh qiyas, Ustaz? Qiyas itu kalau misalnya, azan di kuburan ketika menguburkan orang meninggal, ya kan? Orang melahirkan itu diajankan, dihormatkan, betul? Begitu juga dengan meninggal dunia ketika akan dikuburkan. Jadi dikiaskan. Kalau lahirnya diajankan kuping kanan, qomat kuping kiri, begitu juga kalau meninggal dunia, maka dia diajankan. Itu namanya qiyas. Paham, Bu? Jadi jangan hanya sekedar Quran dan hadis, ya. Baik, coba lihat. Said Sabiq dalam kitab Fikih Sunnahnya mengatakan, semoga Allah merahmati dan meridainya. Tengok Bu. Pada hakikatnya, orang yang sudah meninggal dunia dapat mendengar tangisan keluarganya. Tengok kan? Ayo, hati-hati, Bu. Dan mengetahui perbuatan yang mereka lakukan. Tengok, kalau anaknya berantem, anaknya boykot, saling membunuh, nauzubillah, saling gak cakepan, tahu mereka itu, sedih mereka itu, cepatlah bertobat. Gak akan selamat kita dunia akhirat, karena ridha Allah terletak kepada ridha orang tua. Apalagi katanya, Bu? Hal ini bersandar pada sejumlah hadis yang salah satunya diriwayatkan Ibnu Jarir dari Abu Hurairah, semoga Allah merahmati dan meridhai mereka. Ada hadisnya lagi, bukan kata ulama. Kan yang paling kuat Al-Quran, betul. Yang kedua kan hadis, betul. Yang ketiga Al-Quran, yang ketiga ulama. Gak ada ulama baru qiyas. Mengkiaskan, menganalogikan, untuk dapatnya suatu hukum. Kayak tadi kan nggak, kalau misalnya azan dan qomat itu dibuat ketika anak melahirkan, begitu juga kalau anak itu meninggal juga diajarkan, dikomatkan. Jadi dikiaskan dengan anak yang lahir dengan anak yang meninggal. Berarti bukan dalam anjuran ulama. Tetap dalam anjuran ulama yang mengatakan. Gitu. Cuman nggak ada di hadis. 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 Nggak ada di hadis.
itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, Maliki, Hambali saya nggak tahu. Kita kan punya 4 mazhab, benar? Ada mazhab Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i. Sebenarnya mazhab ini banyak, yang terkenal 4. Mayoritas untuk Asia, Brunei, Malaysia, Indonesia, Thailand, itu mazhab Syafi'i. Nah, yang mungkin di Hambali, Hanafi mungkin lain. Ya mungkin, saya wallahu a'lam. Oke, berikutnya. Apa nih katanya? Kata Nabi. Tengok Bu. Sesungguhnya amal kalian akan ditampakkan pada Nabi yang bilang ya. Sesungguhnya amal kalian akan ditampakkan pada keluarga kalian yang sudah meninggal dunia. Jika mereka melihat perbuatan yang baik, mereka akan bahagia. Tengok kan? Jika mereka melihat perbuatan yang buruk, mereka merasa sedih dan gelisah. Ayo mulai dari mulai sekarang. Jangan membuat orang tua kita yang sudah meninggal sedih. Ya, jangan berantem, jangan SKT, jangan gak cakepan. Kalau kita mau selamat dunia akhirat, mari kita perbanyak amal ibadat, perbanyak sedekah, ya perbanyak menghadiahkan pahala dan doa untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ya, begitulah cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia atau yang bermanfaat buat orang tua setelah mereka meninggal dunia. Wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha mengetahui. Baik, saya kasih waktu sekitar 5 menit mungkin. Ya, ada yang perlu ditanyakan. Setelah ini kita bacakan nomor kitab yang tahtim, tahlil. Nah, kita hadiahkan pahalanya untuk almarhumah Mekarilah ya binti Rahman sesuai dengan niat hajat Sohibul Bait ya. Hari ini 100 hari ya. 100 hari ya almarhumah meninggal dunia. Baik. Silakan Bu, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau diskusikan? Enggak ada. Oke, kalau nggak ada kita ini ya. Kita bacakan umul kitab. Umul kitab tahtim tahlil ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ibaitihi ajma'in wa liqa'il hamdal mursalin. Ma ila wa ya arba'ina wa ummahatina wa muslimin wa muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Summa khususan di ruhi almarhumah Hajar Mekarilah binti Rahman dan kaum muslimin dan muslimat mu'minin dan ahli wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Ayo. La ilaha illallah. Ayo. La ilaha illallah. Ayo. La ilaha illallah. 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 Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yakin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan keberkahan dan kemuliaan surah Al-Fatihah, dengan keberkahan dan kemuliaan surah Al-Ikhlas, dengan keberkahan dan kemuliaan surah Al-Falaq, dengan keberkahan dan kemuliaan surah An-Nas. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa qur'anha wa qim nuzulaha wa jannata maswara. Allahumma ja'al qabraha wadatan bi hadhil jannah wa la taj'al qabraha qabratan fil quburi niran. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa qur'anha wa qim nuzulaha wa jannata maswara. Allahumma ja'al qabraha wadatan bi hadhil jannah wa la taj'al qabraha qabratan fil quburi niran. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa qur'anha wa qim nuzulaha wa jannata maswara. Allahumma ja'al qabraha wadatan bi hadhil jannah wa la taj'al qabraha qabratan fil quburi niran. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina bi saqaratil maut wa najatan minan nar wa al hisab.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.